Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Juliansyah di Permana dari kelas TMP 3D dengan NIM 0211222148. Di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen mesin pertanian. Teknik evaluasi dan tinjauan program PERT dalam manajemen proyek dengan fokus perhitungan timeline proyek dan penentuan jalur kritis. Metode PERT melibatkan 3 perkiraan waktu utama: optimis, pesimistis, dan realistis, yang digunakan untuk menghitung durasi dan variasi proyek yang diharapkan. PERT teknik evaluasi dan tinjauan proyek menggunakan 3 perkiraan waktu setiap kegiatan: optimal, pesimal, dan estimasi dan realistis. Ada 3 jenis perkiraan waktu yang digunakan dalam teknik estimasi. 1. 3 jenis perkiraan waktu digunakan dalam teknik estimasi. 3 titik adalah waktu optimis, pesimis, dan waktu realitas. Bagaimana cara menghitungnya? Perkiraan waktu dalam kurung TE suatu kegiatan dihitung dengan rumus TE sama dengan dalam kurung O ditambah 4M ditambah P, di mana O adalah waktu optimis, M adalah waktu realistis, dan P adalah waktu pesimis. Apa yang diwakili oleh variance dalam konteks manajemen proyek dan bagaimana cara menghitungnya? Variance dalam kurung F mewakili ketidakpastian atau variabilitas durasi suatu kegiatan. Dihitung dengan rumus P sama dengan F dikurangi O pangkat 2 garis miring 35, di mana adalah waktu pesimis adalah O dan waktu optimis. Apa jalur kritis dalam manajemen proyek? Jalur kritis dalam perangkaian aktivitas departemen terpanjang dalam suatu proyek. Hal ini menentukan durasi minimal proyek. Untuk keterlambatan pun dalam aktivitas di jalur kritis menunda keseluruhan proyek. Apa tujuannya? Diagram jaringan digunakan untuk mewakili secara visual atau suatu proyek dan ketergantungannya. Apa perbedaannya? Di Forecast ada penghitungan waktu mulai dari selesai paling awal untuk setiap aktivitas dengan perpindahan dari awal proyek hingga akhir. Di Background Pass ada penghitungan waktu mulai dan selesai. Apa yang ditunjukkan oleh slack time dalam manajemen proyek? Slack time menunjukkan jumlah waktu untuk kegiatan dapat ditunda tanpa jalur kritis tidak mempunyai slack time, artinya penundaan apapun berdampak pada durasi proyek. Mengapa penting untuk mengidentifikasi jalur kritis dalam sebuah proyek? Mengidentifikasi jalur kritis penting karena memungkinkan manajer proyek untuk fokus tugas-tugas berdampak langsung pada durasi proyek. Keterlambatan dalam tugas-tugas yang harus dihindari untuk memastikan proyek itu tepat waktu. Metode jalur kritis menunjukkan cara perhitungan waktu paling awal dan paling lambat untuk setiap tugas. Dengan menggunakan metode ini, permisa mempelajari, menentukan total durasi proyek, dan menentukan tugas jaringan berdampak langsung pada tempat waktu akhir yang dikenal sebagai krisis. Langkah pertama pembuatan jalur kerja proyek adalah membuat jalur kerja proyek, mengidentifikasi dan menguraikan urutan aktivitas, memahami tugas mana yang bergantung pada tugas lain, dan menentukan bagaimana setiap tugas mengarah ke tugas berikutnya. Bagaimana cara menentukan jalur kritis dalam sebuah proyek? Jalur kritis ditentukan dengan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan penting bagi penyelesaian proyek dan memastikan tidak penundaan yang dapat terjadi dalam tugas-tugas tersebut. Dihitung dengan memahami durasi setiap tugas dan mengidentifikasi uraian terpanjang dari tugas-tugas bergantung. Apa pentingnya jalur kritis? Jalur kritis penting karena membantu manajer proyek mengidentifikasi waktu minimal dan perlakuan untuk menyelesaikan proyek. Bagaimana cara menghitung waktu mulai dari suatu kegiatan?
Waktu mulai awal hitung dengan menentukan kapan suatu kegiatan dimulai dengan mempertimbangkan tugas-tugas yang tergantung. Biasanya ini adalah waktu yang sendini mungkin di mana aktivitas dapat dimulai tanpa menunda tugas yang terkait. Peran apa yang dimainkan oleh lead start dan lead finish dalam menjadwalkan proyek? Lead start menunjukkan waktu paling lambat suatu kegiatan dalam dimulai, sedangkan lead finish menunjukkan waktu yang paling lambat penyelesaian tanpa mempengaruhi tenggat waktu akhir proyek. Mengapa penting untuk menghitung waktu mulai awal dan selesai? Menghitung waktu mulai awal dan waktu selesai terlambat membantu mengidentifikasi potensi penundaan, kemungkinan manajer proyek menjadwalkan tugas dengan lebih efisien. Hal ini untuk membantu dalam mendeteksi jalur kritis proyek yang tidak dapat menyebabkan penundaan. Apa yang terjadi jika suatu kegiatan dijadwalkan yang terlalu dini terlambat? Menjadwalkan suatu kegiatan terlalu dini atau terlambat dalam menyebabkan identifikasi atau penundaan proyek secara keseluruhan. Misalnya, memulai tugas animasi sebelum storyboard dan sulis suara selesai akan membuang-buang waktu dan sumber daya. Bagaimana aktivitas yang memiliki waktu mengambang atau fleksibilitas? Aktivitas dengan waktu mengambang memiliki rentan kemungkinan tanggal mulai dan selesai mempengaruhi tanggal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Apa pentingnya floating time dalam manajemen proyek? Waktu pengembangan memungkinkan manajer proyek untuk menyelesaikan jadwal tanpa mempengaruhi jalur kritis proyek. Yang terakhir, bagaimana total durasi proyek dihitung menggunakan jalur kerja? Total durasi proyek dihitung dengan menjumlahkan durasi setiap aktivitas di sepanjang jalur kritis, mencerminkan waktu minimum yang diperlakukan untuk penyelesaian proyek dari awal hingga selesai dengan asumsi tidak menundaan waktu tugas-tugas penting. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.